Cuy, cuy, Ba- cuy. Waktu luang lu lagi banyak gak? Banyak kan? Temenin gua dah, sebentar. Gini. Gua gak pengen stres sendiri. Karena perkara-perkara ini tuh musikin banget. Lu inget kasus yang perkara jambret di Sleman? Yang ada jambret, ngejambret, dikejar sama suami korban, kemudian nabrak tembok, terus meninggal dunia di tempat, terus keluarga jambret minta ganti rugi, terus ada kuasa hukum jambret. Video sebelumnya, gara-gara perkara itu, orang ngeliat hukuman jadi beda ya. Terus muncul kasus-kasus tidak masuk akal, yang tiba-tiba semuanya bikin pusing kepala. Nih, di penjara karena menangkap maling, Sandika dan 3 rekannya divonis 1,5 tahun karena menangkap pencuri. Kata gua, kok bisa kita nangkap maling di penjara? Lah, apa yang terjadi? Kan dia maling. Kok kita nggak salah? Kita kan nangkap maling. Lah gimana sih? Terus kalau, apa sih? Kasus ini langsung ikutan rame, diomongin sama orang-orang karena tidak masuk akal. Hukum macam apa ini? Nah, apakah mencuri, jambret, rampok, begal sekarang menjadi pekerjaan yang dilungi? Nah, jadi pertanyaan tuh, makin kemana-mana cuy, gimana dah? Akhirnya, kan gue penasaran. gue tuh kayaknya harus mengurangi itu. Maksudnya gue punya rasa penasaran tinggi terhadap hal-hal yang sekiranya tidak masuk akal. Terus ketahuan alasannya. Kenapa dia dapat vonis 1,5 tahun? Karena dia memukul pencuri. Semuanya bermula tahun lalu. Tahun 2025 bulan Agustus. Oke. Tanggal 15 Agustus terjadi sebuah kasus pencurian. Yang dicuri apa? Yang dicuri adalah mesin penggiling kopi. Nih yang warna merah ini, mesin penggiling kopi. Jadi di suatu hari di tanggal 15 itu, bibinya, which is yang ini, mendapati kalau mesin penggiling kopinya itu tidak ada di tempat. Hilang. Ngomonglah bibinya sama Sandika. Sandika ini kemudian mencari-cari dong, maksudnya, ini siapa yang maling ya, apa segala macem gitu-gitu. Sampai akhirnya di tanggal gue gak tau pasti, tapi kayak intinya beberapa lama setelah itu ada seorang informan. Let's say informan ini si A ya. Si A ini ngasih tahu kalau ada orang nih yang nawarin buat ngejual mesin penggiling kopi. Orang yang mau ngejual mesin kopi itu adalah F inisialnya. Akhirnya si F ini dicari dong karena menjadi terduga pelaku pencurian. Dicarilah sama Sandika dan ketiga rekannya. Tanggal 16 itu 4 orang tersebut berpencar untuk mencari di mana si F ini berada. Sempat ada ke arah sekolahan, nggak ketemu. Sempat ke jalan apa, nggak ketemu. Sampai akhirnya di satu titik, di tengah perjalanan, Muklis dan Maulidan, which is rekannya si Sandika ini, melihat F sedang berboncengan dengan temannya menggunakan sepeda motor. Akhirnya putar balik, terus ngejar si F ini. Dikejar tuh di Uber. Di jalan tertentu, berhasil nih ngedeket ke kendaraannya si F. F diminta berhenti, tapi nggak mau buat berhenti. Karena nggak mau berhenti, ya dikejar terus, dipepet terus, sampai akhirnya Muklis, rekannya juga, itu memegang kerah baju F. Lalu F berhenti dan turun dari sepeda motor. F kemudian diamankan oleh kedua rekan dari Sandika. F kemudian diamani sama Muklis dan Maulidan. Diamanin tuh, apa ini Pak C? Apanya yang apa? Pokoknya kau harus kuamankan. Terus mungkin di situ ada omongan kayak, kau kan yang ngambil mesin giling kopi. Dia ngebantah tuh kayak, bukan aku C. Bentar lagi kau jelaskan, pokoknya kau kuamankan dulu. Nah, akhirnya Muklis ngubungin Sandika. Sandika yang ini. Sandika ini udah ketemu si F. Nah, akhirnya Sandika datang sama Al-Huda Hidayat. 4 orang ini mereka pun berkumpul sama si F. Nah, dugaan pemukulannya itu ada di sini. Keempat pemuda tersebut kemudian memaksa F untuk naik ke salah satu sepeda motor supaya bisa bonceng 3 mau dibawa ke kantor desa atau apa gitu untuk diselesaikan.
Sebelum berangkat, Al-Huda sempat memukul kepala F 1 kali, sementara Sandika menampar pipi kanan F 1 kali. Wah. Waktu mau naik motor, Sandika ngikat kedua tangan F di belakang supaya nggak kabur, diikat tuh tangannya. Mereka kemudian lanjut, terus kayaknya mau ke salah satu kampung gitu. Nah di perjalanan, Muklis sempat mukul kepala F. Cetak. Kenapa itu kerjaanmu? Maling gitu. Oke. Maulidan ikut menyikut bahu F menggunakan siku kanannya 1 kali. Cetak. Nah, jadi intinya keempat orang ini masing-masing dari mereka melakukan so-called pemukulan. Oke. Dan itu tidak ditampik oleh keempat orang ini di persidangan. Memang benar gitu. F sempat melawan dan minta pertolongan. Dia sempat berusaha melarikan diri dengan menjulurkan kakinya ke aspal. Jadi kayak kakinya diturunin gitu biar motornya berhenti. F kemudian teriak-teriak nih kayak tolong atau apa gitu mungkin ya. Terus ada orang lagi lewat. Kenapa itu? Pencuri nih bang, mau dibawa kantor desa gitu. F terus dinaikin lagi ke motor, jalan lagi. Dia sempat minta tolong lagi sama warga, teriak-teriak. Terus warga ngedatengin pemuda itu. Terus kayak maling ini bang, maling. Jadi kayak itu berulang kali tuh. Soalnya di bocah teriak-teriak nih. Akhirnya beberapa saat kemudian polisi datang ke situ. Terus F dibawa pakai mobil polisi. Oke. Udah tuh pemukulannya ya itu berarti yang ketika di atas motor itu. Dan sepertinya dilakukan karena dia melawan untuk dibawa. Oke. Setelah dicari tahu lebih lanjut ternyata F ini statusnya adalah pelajar. Masih bocah sekolahan. Terus F cerita kronologisnya waktu dikejar, waktu dipegang kerah bajunya, waktu dipukul. Baik sebelum maupun selama perjalanan. Dan di persidangan keempat orang ini, Sandika dan 3 rekannya itu mengakui juga tidak membantah kalau mereka memukul. 7 Januari ada mediasi, tapi keluarga F menolak berdamai dengan alasan para terdakwa melakukan penganiayaan secara bersama-sama sehingga F mengalami luka lecet dan pendarahan pada bola mata. Loh, kok ada pendarahan di bola mata? Ini ada, seingat gue ada fotonya dah. Tak terima anaknya yang maling mesin kopi dihajar, orang tua si maling lapor polisi. Anak kami memang mencuri mesin kopi itu, tapi kami tidak terima anak kami ditangkap dan dianiaya. Pokoknya harus ada keadilan untuk anak kami. Loh. Aduh. Aduh. Mediasi pun gagal. Terus kan si F ini melaporkan kan. Dan jaksa, pokoknya kayaknya pihak kepolisian menerima laporan tersebut. Dan jaksa penuntut umum menuntut keempat terdakwa dengan pidana 1 tahun 6 bulan. Karena apa? Karena melanggar pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman paling lama 3 tahun 6 bulan. Jadi ini pasalnya adalah pasal karena keempat orang ini dianggap memukuli anak di bawah umur. Memukul anak di bawah umur. Di sisi lain, F-nya sendiri divonis dalam perkara pencurian. Jadi dijatuhi vonis 1 tahun 4 bulan dan dilakukan pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak karena ya masih di bawah umur. Hakim pengadilan memvonis F karena terbukti mencuri mesin giling kopi pada 15 Agustus dini hari. Jadi perkara ini tuh cukup menimbulkan dilema berkepanjangan dan stres tidak menentu. Karena jadi bingung kan? Jadi ini mau dilemparnya kemana nih? Apakah kita mau ngumpul di tengah dengan bilang kayak ya nyolong salah tapi mukul juga salah gitu. Apakah mau kumpul di situ di tengah-tengah itu atau kayak kalau nggak maling sih nggak bakal dipukul ya. Kita nggak tahu tuh. Nah, tuliskan di kolom komentar di bawah kawan-kawanku, ayo. Iya, pada berantem di situ. Oke, yang perkara kemarin aja berantem masih ada tuh. Kita yang ini nggak tahu gimana. Kami menerima surat dari Kapolres untuk dimintai keterangan, Bang. Keterangan tentang pemukulan katanya, penganiayaan katanya. Habis itu mendapat surat dari pengadilan pada bulan 11 2025, Bang. Saya pertama kaget, Bang. Ketika saya didakwa sebagai tersangka, Bang. Tersangka di pemukulan ini. Sedangkan saya di sini sebagai korban. Iya.
Karena mesin bibi saya yang hilang, Bang. Masa bisa pencuri bisa melaporkan korban? Kan itu yang saya kagetkan, Bang. Kami memukul pencuri itu karena memang pelajaran, Bang. Satu lagi memang memberontak mereka bertiga, Bang. Tidak mau kooperatif dibawa ke desa, Bang. Nah, kalimatnya adalah demikian, tidak mau kooperatif ketika dibawa ke desa. Jadi perdebatan, oh tentu saja. Dan di tanggal 4 Februari kemarin, 4 Februari atau 6 Februari gitu, 4 ya. Pengadilan Negeri Takengon yang ada di Aceh itu menjatuhkan vonis. Vonis yang dijatuhkan adalah 3 bulan penjara atau kerja sosial. Dari yang awalnya tuntutannya 1,5 tahun, which is 1 tahun 6 bulan, berubah menjadi 3 bulan penjara atau kerja sosial. Kerja sosialnya itu apa? Kerja sosialnya adalah membantu di RSUD Datu Beru Takengon selama 150 jam dalam 3 bulan. Jadi paling enggak 5 jam sehari dalam jangka waktu 10 hari setiap bulan. Di satu sisi keluarganya lega karena akhirnya jelas gitu dan kayaknya nggak berat-berat amat, tapi kayak tetap dipikir-pikir ya. Sejauh ini para terdakwa bilang bakal mikir-mikir dulu dan bakal ditentukan dalam waktu 7 hari apakah mau penjara 3 bulan atau kerja sosial itu menjadi pekerja sosial selama 150 jam. Nah, ini adalah video ketika vonis bersalahnya keluar dan pidana 3 bulan atau 150 jam itu diomongin hakim. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Ya. Ada yang perlu disampaikan, Bang? Saya atas keputusan ini, Bang. Ya, kenapa tidak langsung milih di sosial tadi, Bang? Gimana, Bang? Kenapa harus dipikir dulu? Mungkin karena masyarakat bisa menilai dari kejadian ini. Sebenarnya ini kan perkaranya di desa, hanya di desa, Ya. memang hanya dikembangkan saja. Kita tidak bicara siapa yang mengembangkannya, Ya. karena kita ditolong sama yang satu lah, Ya. Allah karena kita. Karena ini Ya. mereka memang banyak yang mendukung. Ya, ya, Mereka ini ya anak-anak muda, Bang. ya. Karena kalau digiring bagaimanapun, ya yang atas lah yang menyelamatkan mereka, Bang. Ya, harapan, Bang, harapan nggak hukum nanti selanjutnya ke depan bagaimana di tentang masalah ini? Sudah, Bang. Kita akan jaga, akan pikir-pikir dulu bersama keluarga bagaimana. Tapi ini lega, Bang, ya rasanya, Bang, ya? Lega, Bang. Ya. Terima kasih, Bang. Gimana? Tapi selain ini, nah lu kok selain ini berarti ada yang lain. Ada yang lain. Kasus yang kurang lebihnya sama dan lebih repot. Lebih rumit. Jadi di tempat lain, masih di Sumatera juga. Yang satu di Aceh, yang ini di Medan. Ada sebuah kasus pencurian. Kejadiannya dari tahun lalu juga, dari September 2025. Ada 2 orang, yang satu inisialnya G, yang satu inisialnya T. Mencuri barang dari toko ponsel, dari toko HP, punya PS atau PP. Ini ada yang ngebagiin pakai notes nih. Kronologisnya, PS atau PP punya konter HP. Ada 2 teknisinya nyolong barang. Rugi puluhan hingga ratusan juta. Ada artikel yang bilang puluhan juta, ada yang bilang di atas 100 juta. Tapi intinya maling. PS kemudian bikin laporan polisi. Atas arahan penyidik, ada seorang cewek, which is karyawan dari konter ini juga kayaknya, disuruh buat mancing pelaku. PS dan keluarga nunggu di kafe. Cewek yang tadi ngabarin pelaku sudah di hotel. Info disampaikan ke penyidik. Penyidik yang ada di lokasi justru nyuruh PS dan keluarga nangkep pelaku sendiri dan dia nunggu di pos hotel. Saat penangkapan, pelaku ngeluarin pisau. Salah satu keluarga PS membela diri. Pelaku diamankan dan dibawa penyidik. Mediasi damai gagal karena pelaku nggak ganti rugi. Keluarga pelaku balik lapor, nuduh PS ngeroyok, wanita pancingan, dan orang yang datang bareng penyidik dijadikan saksi. PS buktiin ada video kalau dia cuma nonton, gak melakukan kekerasan tapi diabaikan.
PS dan 3 keluarga jadi tersangka, PS ditahan, keluarga PS demo dan kirim surat ke Kapolri, Presiden sampai Komisi 3 tapi nggak ada tindakan lanjut, keluarga PS menduga, ya nggak tahu yang itu. Oke. Ini kan kronologi singkat ya. Kronologi lanjutannya, intinya di September tahun lalu ada 2 karyawan baru. Karyawan ini masih 2 minggu bekerja, baru 2 minggu kerja aja. Udah maling. Karena dia maling itu, ada iparnya ngebikin laporan ke Polsek. Habis ngebikin laporan, kerja sama karyawatinya buat ketemuan di hotel. Dipancing tuh. Karyawati itu pun mengajak kedua pelaku bertemu di salah satu hotel. Keesokan harinya, LS yang merupakan abang PP atau suami berkomunikasi dengan salah seorang polisi berpangkat brigadir dan mengajaknya menangkap para pelaku pencurian itu. Udah ngomong sama polisi ini, kayak, ayo Pak Polisi, kita tangkap gitu. Sebelum ke hotel, suaminya dan sejumlah orang lainnya bertemu dengan polisi. Sudah bertemu dengan polisi di salah satu kafe. 15 menit kemudian, karyawatinya bilang kayak, oh, nih ikan sudah ada di lokasi. PP bersama LS dan sejumlah orang lainnya menuju hotel. Saat itu katanya personil berpangkat brigadir itu menyuruh mereka untuk menangkap sendiri pelaku dan menyerahkannya kepadanya. Tolong di bold dan underline itu. LS, PP serta rekan-rekan menuju kamar hotel. Polisi nunggu di pos hotel. Kalimatnya adalah, iya polisi menyuruh tangkap sendiri, iya. Disuruh kami atas arahan dia semua. Kata polisi, udahlah, amankan aja. Nah, Nia mengatakan saat mengamankan pelaku, LS melihat pelaku G, salah satu dari itu, kayaknya yang ini, megang pisau. Dan kayaknya ketika di foto ini dia masih megang pisau deh. Suaminya pun melakukan pembelaan diri. Tapi di sini Nia membantah suaminya, adik ipar dan sejumlah orang lainnya menganiaya pelaku pencurian tersebut. Kalau penganiayaan yang beredar di media dan juga laporan dari orang tua si pencuri ini tadi, katanya anaknya dianiaya bersama-sama dan sebagainya. Itu nggak ada. Kami ngeliat sendiri itu nggak ada penganiayaan. Kami serahkan ke Polsek itu dia dalam keadaan bagus, nggak ada luka. Katanya demikian. Tapi setelah penangkapan itu, 3 hari setelah kejadian dia ditangkap di hotel itu, dia ngelapor balik. Ngelapor balik dengan alasan, kami dipukulin. Nah, ada beberapa pertanyaan sebenarnya. Pertama, kenapa polisinya nggak mau nangkep? Kan bisa polisinya, ayo sini ikut gitu, atau kemudian jadi saksi atau apa gitu. Kenapa suruh amankan lah? Kata gue jadi komandan dia. Kedua, ini benar dipukul atau tidak? Masih rancu sekali. Karena pihak ini bilang nggak dipukul, pihak malingnya bilang kalau dia dipukul. Dan pihak kepolisian pun memberikan klarifikasi demikian. Itu berawal pelapor melaporkan adanya dugaan terhadap tindak pidana pencurian. Nah, kemudian pelapor melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Dalam arti para pelapor melakukan tindakan-tindakan yang masuk dalam kualifikasi terhadap perbuatan melawan hukum. Di atas ada apa sih? Ada teksnya udah. Yakni melakukan penangkapan yang tidak didasarkan kepada proses hukum yang benar dan tanpa melalui proses yang sesuai dengan apa yang diatur di dalam hukum kita. Nah, hal ini berbeda dalam kasus yang terjadi di Sleman. Tapi ini kata keluarganya udah lapor polisi, polisinya udah ngikut tapi nggak ngikut nangkep. Ya warga biasa mana tahu apa yang harus dilakukan. Di kepala gue sih kalau misalnya ada maling, kalau misalnya dia ngelawan, iket apa gimana, gue nggak tahu. Nah, kalau kita amati berkaitan dengan kasus yang di Sleman itu, adanya yang dikatakan sebagai bentuk perbuatan terpaksa dalam konteks untuk melakukan pembelaan diri. Oke, dia ngebandingin sama yang di Sleman. Yang di Sleman kan ada nutwernya, which is pembelaan dirinya. Kalau ini, nah, dalam kasus viralnya yang dilaporkan dan dipiralkan oleh saudara Persada dan Leo Sembiring, bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan untuk melakukan penangkapan, kemudian juga dilakukan adanya tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, yakni melakukan penganiayaan terhadap terlapor dalam tindak pidana pencurian, kemudian
pelapor, dalam hal ini adalah Persada, dengan beberapa teman-temannya melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum. Oke, kita cut sampai sana. Tapi intinya video yang dimaksud tuh yang ini ya. Jadi kayak dia ini di hotelnya nih disamperin. Aduh, harusnya ini gue keluarin di awal ya, tapi ini disamperin. Ini dibawa. Oh, banyak kayu putih tuh. Udah kemana aja dijual? Ini tinggal barangnya. Ini apa aja kalian ambil? Apa aja? Charger, satu paket mana? Nah, ini ada sajam nih. Sajam punyanya dia. Nah, loh. Dan yang bingung tuh ini, maksudnya kiri kanan tuh bilang polisi sebut korban pencurian yang jadi tersangka tangkap sendiri tanpa polisi. Tidak berbarengan dan tidak menunggu dari perbantuan polisi atau penyidik sehingga berkesimpulan dan memutus dengan sendiri dia melakukan upaya tindakan untuk mengamankan dan menangkap pelaku ini sendiri sehingga tidak didampingi oleh penyidik. Kan jadi membingungkan, maksudnya jadi gimana nih? Aduh, bingung banget dah. Keluarga korban yang menangkap itu bilang kalau udah sempat ngajak polisi, kata polisi sudah amankan aja. Tapi klarifikasi dari pihak kepolisian adalah keesokan harinya korban pun mendapat informasi soal keberadaan pelaku. Pihak korban memberitahu penyidik Polsek Pancur Batu dan mengajak untuk menggerebek para pelaku. Namun Nover menyebut sebelum personel pihak kepolisian tiba di lokasi, para korban sudah lebih dulu menggerebek para pelaku di hotel itu. Saat penggerebekan itu pihak korban memukuli para pelaku. Setelah diinformasikan, korban atau pelapor mengambil tindakan melakukan penggerebekan sendiri tanpa menunggu kehadiran penyidik. Jadi mereka langsung buka pintu, langsung melakukan pemukulan. Dalam hal tersebut, korban atau pelapor membawa sendiri pelaku ke Polsek Pancur Batu. Jadi mereka langsung mengendarai mobil ke Polsek. Rancu sekali. Jadi intinya di tengah-tengah itu ada polisi yang nyuruh itu nggak? Gimana sih? Tapi dari postingan ini ada kalimat kalau oknum polisi diduga melihat kejadian. Dalam pengungkapan kasus terungkap bahwa seorang personel Polsek berinisial S sempat berada di lokasi. Menurut keterangan S, dirinya datang ke hotel setelah dihubungi PP yang memberitahu bahwa pelaku pencurian berada di sana. S melihat korban dipiting, dimasukkan ke mobil lalu dilakban. Namun saat itu S tidak melakukan tindakan penghentian. Akhirnya Polda bakal nanyain si polisi-polisi ini. Kalau misalkan terbukti adanya pembiaran, akan diproses sesuai hukum. Polisi ingatkan warga tak main hakim sendiri. Waduh. Tapi ya oke lah. Oke, ya apapun itu. Intinya pada akhirnya muncul video ini. Ada video reaction gitu. Di dalam video ini tidak ada ditunjukkan pas saya dipukuli, Pak. Ini videonya sesudah kami dipukuli. Jadi ini adalah orang yang mencuri HP di counter tersebut. Sesudah kami dipukuli baru ditunjukkannya di sini, Pak. Ya sebenarnya kami dipukuli duluan dan diseret ke dalam mobil. Sampai di mobil kami diikat, terus dilakban, terus kami dibawa di bawah menuju kantor polisi, dan di dalam mobil kami disetrum, dipukuli, dilakban di tangan kami, diikat tangan kami seperti binatang lah kami dibuatnya, Pak. Kami memang bersalah, tapi dia bukan siapa-siapa, dia bukan pihak berwenang, dia tidak pantas untuk menganiaya. Dia tidak pantas menganiaya kami. Sebenarnya benar sih. Tapi ngelihat ada reaction video ini tuh rada gimana gitu ya. Mukul kita. Jangan pula kayak gini. Dia mukuli, dia pula yang melakukan kita. Memang salah yang kita ngambil handphone itu. Dia nggak apa-apa. Dia luar biasa dia. Banyak polisi dia. Tapi main hakim sendiri pula dia. Gimana pula gitu. Ini yang kelakuan beliau gila.
sekali kelakuannya. Gue bingung sekali ini sudut pandangnya gimana, ini ngelihatnya kemana, pusing Wak. Dan dari dua kasus tadi, ya kalau misalkan orang hukum sih ngelihatnya benar, itu adalah dua hal yang berbeda. Kayak pencurian adalah satu hal, pemukulan adalah hal lain lagi. Cuman kami kan yang masyarakat biasa ngelihatnya jadi bingung aja gitu, kayak what should we do? Ini, sumpah, ini untuk dijadikan nama aja rada pusing ya, kakak ipar korban yang jadi tersangka. Aduh. Well, pada akhirnya memang pelaku, maksudnya orang yang mencuri itu pada akhirnya tetap diurus oleh pihak kepolisian dan dijatuhi hukuman. Keduanya divonis 2 tahun 6 bulan penjara karena kasus pencurian. Oke, dan yang korban jadi tersangka itu adalah hal lain lagi. Karena masuknya penganiayaan secara bersama-sama. Kapolrestabes Medan menekankan seorang sebagai terpidana dalam suatu perkara tidak menghapus haknya sebagai korban dalam perkara pidana lain. Hukum memandang setiap peristiwa pidana secara terpisah, pencurian dan penganiayaan adalah dua kejadian yang berbeda. Jadi ya there is nothing else to do gitu. Dan bahkan ada DPO-nya. Berdasarkan hasil penyidikan, penganiayaan dilakukan oleh sejumlah orang termasuk pelapor dalam perkara pencurian. Saat ini 1 tersangka telah ditahan, sementara 3 tersangka lainnya masuk daftar pencarian orang. Yang ngebikin paling aneh dari kasus ini adalah sempat ada artikel yang menjelaskan kalau saat mediasi tersangka penganiayaan, which is korban pencurian, minta uang 250 juta. Karyawan pelaku pencurian sudah ditetapkan sebagai tersangka dan mendapat hukuman 2,5 tahun penjara oleh pengadilan. Sementara pemilik toko ponsel pelaku penganiayaan tersebut kini sudah ditangkap Polrestabes Medan. Abang dan keluarganya yang juga ikut menganiaya disebut Bayu bersatu sebagai buron. Pada saat di Polsek telah terjadi kesepakatan bersama sebenarnya dan tidak terjadi permufakatan. Karena dari pihak pemilik toko ponsel meminta uang mediasi sebesar 250 juta. Ya, pusing? Kamu pusing? Saya pusing, kita semua pusing. Let's go. Kepusingan ini yang membuat kita hidup, bukankah begitu kawan-kawan? Tidak. Ini untuk cerita lu aja, untuk cerita di internet, untuk lu lihat bagaimana kondisi sekarang. Karena aneh-aneh dan menimbulkan banyak sekali pertanyaan di kepala. Kasus seperti apa lagi yang sekiranya akan terjadi? Karena baru saja keluar kasus ini. Sensor ya. Tak terima dihajar usai ketahuan berzina sama istri orang, pria di Blora lapor polisi. Loh. Artikelnya sama. Ini kita chill dulu karena ini harus dicari tahu lebih lanjut. Soalnya ada yang bilang berzina, ada yang bilang ahem sama istri orang, ada yang bilang ewa-ewi persahabatan, ada yang bilang cuma bertamu doang. Jadi masih rancu sebenarnya. Cuman di sini dia ada klarifikasinya gitu. Bisa disampaikan kronologinya seperti apa Mas? Pengeroyokan itu Mas. Awal ceritanya itu pas pengeroyokan itu pas jam sekitar 11:30 gitu. Hari apa itu? Hari Minggu malam Senin. Jadi dia jam 11:30 malam. Oh, ingat 11:30 malam. Pas malamnya itu. Lokasinya di mana? Di rumahnya Mbak Risa. Desa Sri Gading. Ngawen. Bu. Itu Di daerah Ngawen. posisi jalan di mana? Di rumahnya Mbak Risa, di dalam. Kamar, di ruang tamu. Di ruang tamu. Di ruang tamu sama Mbak Risanya. Terus Sebelum dikeroyok itu divideoin dulu, baru setelah itu digerebek. Setelah itu langsung ditunjukin sampai kayak gini. ditunjukinnya di dalam rumah? Di dalam rumah posisinya. Berapa orang yang nunjukin? Ya lebih dari 30 gitu. Gue kan bisa nunjukin mukanya bengep banget by the way, karena kelihatan banget emang habis itu. Terus intinya dia cerita dia ada di rumah istri orang. Sampai malam, warga mengintai dan merasa curiga, kemudian melakukan penggerebekan.
Karena emosi memuncak, masa tidak langsung menyerahkan ke pihak berwajib, melainkan melakukan aksi main hakim sendiri. Terus dia melaporkan itu ke pihak kepolisian dengan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan atau 351 tentang penganiayaan. Kelihatan banget dari luka di wajahnya, bengap-bengap gitu. Dan sumpah, gue kan ada sisi di mana harus objektif, harus netral, tidak yang gimana-gimana di video. Tapi ada satu sisi kecil di diri gue yang kayak, kalau dia bener selingkuh sama istri orang ya, terus kayak dia ada di rumah seorang istri orang jam setengah 12 malam, hati kecilku berkata seperti kayak, kok selingkuh karo bojone wong? Ya mesti dikeproi wong tau, biasa. Bingung. Cek bingung. Yang ngarep apa nih cok, ngateli. Harus selingkuh karo bojone wong, boy cilik mbora. Mau kentu mbora. Berharap apa gitu maksudnya? Kalau bener. Karena kita nggak tahu, ini masih belum pasti, makanya kayak kita bikin titik-titik pertanyaan aja. Kalau bener, tapi kalau nggak baik. Bingung banget. Cuma berita akhir-akhir ini menyebalkan dan membingungkan sekali, Win. Cuman yang bingung dari perkara ini tuh kalau semisal pada akhirnya dia benar cuman bertamu terus gimana gitu. Yang mana sih sebenarnya memang kalau dipikir-pikir ya cukup aneh sih, masa lu bertamu ke rumah orang, maksudnya ke rumah istri orang jam setengah 12 malam sih cukup aneh ya sebenarnya. Maksudnya kalaupun mau bertamu kayak gitu, kayak urusan penting atau apa, mbok yo di depan rumah atau undang tetangga setengah 12 malam coco nggak teli piye, aduh. Nah, dan intinya berarti dari kasus-kasus tadi yang kita tahu adalah kasus kriminal apapun itu adalah satu hal, tapi kita tidak boleh melakukan kekerasan terhadap tindak kriminal apapun itu. Kecuali kalau itu adalah pembelaan diri dan segala macamnya. Oke, ngerti. Berarti konteksnya adalah kita harus lebih percaya kepada penegak hukum kita. Oke, fairan. Gue nggak tahu bagaimana mendeskripsikan apa yang harus gue omongin, tapi di salah satu tempat ada seorang Kapolres dari Lamongan yang berpura-pura menjadi masyarakat biasa dan melaporkan kehilangan sepeda. Kapolres ini kemudian mendapati kalau perilaku dari pihak kepolisian yang seharusnya menerima laporan tersebut seperti menyepelekan. Kapolres ini marah dan kemudian memberikan wejangan terhadap entah kepolisian di mana ini untuk bebenah, intinya gitu. Akhirnya berapa? Baru saya muntah saya. Woi, kamu sini. Panggil kamu sini. Memang. Terus bapaknya marah. Yang artinya bapaknya mendapati sendiri kalau ada beberapa tempat-tempat yang perlu lebih banyak evaluasi. Ya, improvisasi. Di gue mau nutup video doang, pusing banget nih. Gue bisa banget untuk ngebawain lu masalah tiba-tiba, tapi gue buruk sekali dalam mengakhiri. Cuman intinya gitu ya, hati-hati dengan apapun yang sekiranya terjadi dalam hidup lu yang lu lakukan. Tulis semua keluh kesah dan pendapat itu di kolom komentar di bawah, oke? Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah mau stres bareng, pusing bareng. Like video ini kalau lu suka. Dislike aja kalau nggak suka. Subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya, dan kita akan ketemu lagi di kesempatan. Sama gue Andri, sekian dan boom! Saya memiliki pedang lagi, orang bosan ngelihatnya. Kan pedang mulu. Sekarang kita kalau ketemu maling harus baik-baik. Bingung. Standpoint kita kalau ketemu maling sekarang gimana?
Kemarin ya, waktu motor gue hilang, gue pengen banget mukul tuh maling. Bener, gak bohong gue. Ih, kalau ketemu gue pukul, pasti akan gue pukul. Tapi, setelah ngeliat ini kayak, pukul jangan ya, gitu. Tangkap. Tangkap sih bisa ya, tapi kalau dia ngelawan, kita kan sebagai masyarakat biasa tuh tidak memiliki wewenang untuk melakukan kekerasan ketika penangkapan mungkin ya. Kalimatnya demikian ya. Jadi harus diserahkan kepada pihak kepolisian kali ya. Kalau misalkan dia melawan atau mengeluarkan sajam atau apa. Tadi kan yang di kasus pencurian HP itu dia ngeluarin senjata tajam kan. Bingung banget bro. Bingung banget. Yuk mari, monggo. Ya.